Berita yang dimuat oleh istri saya itu semua adalah berita hoak dan tidak ada kebenarannya. Saya bisa ngomong seperti itu karena saya dapat membuktikan. Videonya ini, rekamannya ada, WA-nya dia ada, lengkap di sini. Nah, baru dia putar balik di media, saya ancam dia mau bunuh dia. Sedangkan dia ada di Bali sana. Ini jelas sekali. Terbukti ini ada di Facebook tahun 2019. Jarinya sudah bengkok memang. Ini jauh hari sebelum saya kenal dia. Jarinya sudah bengkok memang. Jadi yang beta mau tuntut kembali nama baik. Begini. Dia bilang beta ancam mau bunuh dia, mau pukul dia. Apakah dia bisa tunjukkan bukti? Bilang dia punya jari yang bengkok, dan ternyata beta dapat di Facebook 2019 jarinya sudah bengkok memang. Dan kalau mau hadirkan saksi, beta pun saksi siap semua. Di mana dia pernah pukul beta, diinjak beta. Banyak saksi yang melihat. Ya, beta minta keadilan dari pihak kepolisian. Telusuri dulu kasus ini baik-baik. Ini jam 1. Istilahnya jangan hanya sepihak dengar dia, tapi kasih lurus dulu ini masalah. Kalau memang saya salah, saya bersedia. Tapi intinya kasus ini ditelusuri dengan baik, dengan benar. Barang semua dia kasih diputar di belakang sini, kasus apa semuanya. Aduh, nah, ini ya. Aduh, kasih. Pak, lihat ini Pak. Ini Pak, lihat apa? Pak, lihat ini Pak. Dia kejar beta, pukul ini Pak. Pemirsa Suara Fakta Hukum, pada saat ini kami sedang bersama Pak Herto. Kami menemui Bapak Herto karena beberapa waktu lalu kami pernah memberitakan terkait dengan permasalahan yang Bapak Herto alami bersama. Selamat sore Bapak Herto. Selamat sore. Beberapa waktu lalu kami telah memberitakan terkait permasalahan yang sudah dilaporkan ke Polres TTS oleh Ibu Ivon terkait dengan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Seperti apa tanggapan? Berita yang dimuat oleh istri saya itu semua adalah berita hoak dan tidak ada kebenarannya. Saya bisa ngomong seperti itu karena saya dapat membuktikan semuanya itu. Dari awal sebenarnya kejadiannya seperti apa, saya tahu semua. Dan itu pun sudah didamaikan oleh aparat hukum setempat, yaitu Pak Tong, melalui surat pernyataan damai dan suruh kita pulang. Nah, dan setelah itu kejadian awalnya itu seperti ini. Pada tanggal 29 Januari pagi, saya minta tolong istri saya menuju ke Bank BRI cabang Soe. Setelah sampai di Bank BRI cabang Soe, saya suruh dia pergi itu untuk urus briling untuk orang transfer uang. Dan briling itu terdaftar di HP ini yang saya pegang sekarang ini. Setelah dia sampai pagi di BRI cabang Soe, dia telepon balik. Saya posisi lagi jaga kios. Dia telepon, kebetulan HP-nya lagi rusak, jadi telepon ke om saya yang tinggal di samping kios saya. Jadi om saya bawa HP-nya datang ke kios. Nah, saya lagi layani orang, om saya bilang, ini lu punya bini mau omong. Ya, saya karena sambil layani orang pakai speaker, saya taruh di meja. Saya tanya bagaimana. Dibilang, aku beta lagi di BRI cabang, petugas bank minta kau punya nomor PIN, karena untuk urus briling harus tahu nomor PIN Brimo. Jadi tanpa curiga saya memberikan nomor PIN. Setelah saya sebut habis nomor PIN, HP langsung dia kasih mati. HP langsung dia kasih mati. Selang setengah jam kemudian lagi, dia telepon lagi ke nomor HP-nya om bawa lagi HP ke kios. Nah, saya bilang bagaimana? Dibilang, aku briling sudah jadi, tapi jam 10 baru bisa aktif. Jadi saya jawab, nah lu pulang dulu karena saya mau keluar belanja barang kios. Nah, habis itu sudah dikasih mati HP. Selang kurang lebih 15 menit dia balik. Dia parkir motor di depan kios. Dan dia bilang pada saya, dia bilang, aku pergi dulu di bank karena Pak Adi Selan, orang bagian briling, sudah tunggu. Jadi saya langsung suruh dia jaga kios. Saya start motor dan pergi ke BRI cabang. Sampai di BRI cabang,
Saya ketemu satpam bilang saya bilang satpam, permisi Pak, saya mau ketemu Pak Diselan. Satpam bilang saya, Pak lanjut saja ke lantai 2. Saya lanjut naik ke lantai 2, ada ketemu ibu di resepsionis. Ibu bilang saya bilang ibu saya mau ketemu Pak Diselan bagian briling. Ibu masuk panggil Pak Diselan, tidak lama Pak Diselan keluar. Karena kebetulan Pak Diselan ini sudah saya kenal karena saya sering baku telepon untuk masalah briling. Saya langsung bilang Pak Diselan begini, selamat pagi kakak, tadi itu beta punya bini yang datang, bilang kakak sudah tunggu beta kok. Pak Diselan jawab saya seperti ini, minta maaf Ko Herto, dari tadi pagi saya belum layani orang. Saya bilang, tidak kakak, tadi saya punya bini yang datang itu bilang kakak sudah tunggu beta. Pak Diselan bagian briling jawab saya lagi seperti ini, minta maaf Ko Herto, saya dari tadi pagi belum layani orang. Karena saya curiga, saya angkat HP ini dan saya buka aplikasi Primo. Nah, saya curiga, saya angkat HP ini dan saya buka aplikasi. Di sini ada transaksi uang 5 juta pada tanggal 29 Desember pagi. Ada transaksi uang 5 juta. Nah, jadi saya angkat HP ini, saya tunjukkan ke Pak Diselan. Pak, ini ada transaksi 5 juta ini Pak, bukan urus briling kok. Pak Diselan jawab saya lagi begini, minta maaf saya dari tadi pagi belum layani orang. Akhirnya saya minta permisi, pamit diri. Saya bilang kalau begitu saya pulang ke kios Pak. Saya sampai di kios, om saya yang jaga kios. Jadi saya tanya di om, metua ada di mana? Om saya jawab, lu punya metua ada di kamar mandi. Jadi saya masuk sampai dalam kios, saya ketok pintu kamar mandi terbuka. Jadi saya keluar, saya bilang, om, metua sonde ada. Metua sonde ada. Om bilang beta, oh mungkin di om punya rumah. Jadi om keluar, pergi di om punya rumah, tidak lama om datang, om bilang, lu metua sonde ada. Karena beta perasaan sonde enak, beta bilang, om jaga kios sebentar dulu Beta start motor lagi, beta ke BRI cabang. Beta ketemu satpam yang tadi pagi, om mana beta bilang, Pak, tolong dulu blokir beta punya nomor rekening karena ini ada bermasalah. Uang ada hilang 5 juta. Jadi ini Pak, blokir habis beta punya nomor rekening, beta ganti nomor PIN baru. Habis ganti nomor PIN baru, beta pulang. Nah, habis ganti nomor PIN baru, beta pulang. Beta sampai rumah, beta urus kios seperti biasa. Kurang lebih ada setengah jam apa satu jam, saya lupa ingat. Perasaan saya kurang enak, saya buka aplikasi SMS banking BNI. Saya baru buka ini, ada transaksi uang senilai 9 juta. Pada tanggal yang sama, pada jam yang sama dengan di BRI itu, tanggal 29 Januari pagi. Nah, ini buktinya ada. 3 juta pertama atas nama dia sendiri, Ivoni Luciana Carolina Non. Di tengahnya 5 juta dia top up dana, di bawahnya lagi 3 juta atas nama Ivoni Luciana Carolina Non. Nah, karena saya sakit hati, saya screenshot dan saya kirim kasih orang tuanya dia. Nah, jadi saya screenshot habis, saya kirim kasih orang tuanya dia. Ibunya yang angkat HP saya masih sopan sekali, karena saya hargai saya punya ibu mertua. Saya masih bilang, selamat pagi mak, apa kabar? Mak bilang baik-baik saja. Minta maaf mak, beta cuma mau kasih tahu mak, Ivon sonde ada di sini. Dia kemana saya tidak tahu mak, tapi minta maaf mak, dia ada bawa jalan uang 16 juta. Saya tidak bisa bilang membenarkan hal ini pak, karena bagaimanapun mak, ini uang bersama dan saya pakai uang bank semua. Bikin apa-apa harus jujur dengan suami. Jadi kalau bisa mak, untuk saat ini biar saja dia di Kupang, saya punya urusan anak saya, uang pempes, uang susu, biar saya yang kirim kasih. Karena kalau kejadian seperti ini lagi mak, saya bisa bangkrut karena tidak bisa store bank. Jadi biar saya kerja sendiri. Orang tuanya terima baik, iya makasih banyak. Selesai itu, tidak selang lama kemudian masuklah SMS WA dari orang tuanya, maki hancur saya habis-habisan. Ini buktinya semua di sini, boleh di screenshot dan boleh lihat. Boleh lihat semua di sini.
Pak Herto mengatakan bahwa buat laporan di Polres TTS. Laporan apa penyebab singgung? Karena dia paksa terus mengomong dan ribut-ribut terus, dia cakar saya apa segala macam, buktinya ada semua, sampai tangan luka ini dia cakar semua, ini buktinya lengkap semua. Saya akhirnya karena saya tidak tahan, nanti saya balas, nanti bilang saya KDRT. Saya tidak berani karena saya pukul perempuan, jangan salah, pukul salah dia mati lagi berbahaya, saya tidak berani. Makanya akhirnya saya ambil tindakan, saya pergi lapor dia di Polres, minta daripada saya salah langkah, saya lapor dia ke Polres. Dan yang terima Pak Mustaqim Tong. Ya Pak Mustaqim tanya ini masalah apa, saya bilang ini begini Pak, saya terpaksa datang jam 3 subuh karena saya ada ribut dengan Metua. Saya minta dia pagi saja baru omong karena saya capek kerja, pagi baru omong karena saya paksa kalau saya tidak istirahat saya bisa pingsan karena saya juga kerja tidak berhenti dari pagi sampai jam setengah dua malam. Jadi saya minta, tapi dia tidak mendengar karena dia bilang bapaknya pukul dia suruh pulang. Jadi daripada terus beribut di rumah, akhirnya saya datang lapor dia, Pak tolong amankan dia saja dulu, nanti pagi baru kita bicara. Tapi yang mungkin namanya polisi sudah tua, sudah berpengalaman, akhirnya Pak Tong omong baik-baik, saya kasih tunjuk semua Pak, ini bekas semua Pak, lihat dia garuk saya, dia pukul saya mati-mati, harus omong dengan dia karena orang tuanya suruh dia pulang. Jadi pukul saya Pak, sampai kepala saya bocor Pak lihat sendiri, bekasnya lengkap semua Pak. Nah, sampai kepala bocor, sampai muka saya dia pukul semua Pak, buktinya ada semua dan Pak Tong yang terima. Jadi Pak Tong hanya kasih nasihat saya, pulang dan baik-baik karena dia istri kamu. Nah, pulang dan baik-baik karena dia istri kamu. Ya, jadi saya bilang ya pulang dan baik-baik Pak, tapi terus terang Pak Tong, ini dia ada bawa kabur uang senilai 16 juta. Jadi Pak, oh iya begitu kok, iya ini buktinya ada Pak. Jadi saya minta tolong Pak Tong, karena saya sudah omong dengan orang tuanya, untuk saat ini berada di Kupang juga, tapi orang tuanya kembalikan lagi. Sekarang yang jadi pertanyaan saya sekarang begini Pak Tong, kalau dalam keadaan seperti ini dan orang tuanya paksa dia harus kembali, dan setiap hari saya harus ribut sama dia, tujuan rumah tangga saya apa? Saya mau tenang-tenang Pak Tom berumah tangga. Tapi kalau orang tuanya paksa seperti ini, akhirnya saya ambil keputusan, saya minta tolong aparat penegak hukum setempat untuk ambil tindakan tegas. Daripada saya ambil salah langkah, saya berbahaya, saya tidak mau. Jadi Pak Tong yang kasih nasihat, pulang ke baik sudah. Nah, setelah itu saya bawa pulang dia, dan terus terang karena sampai di rumah sebelum kejadian yang dia bawa kabur uang 16 juta itu sering kejadian hilang uang. Nah, pernah kurang lebih 4 hari sebelum kejadian yang bawa kabur 16 juta itu, malamnya itu ada air dus masuk. Jadi saya habis air dus itu, saya masih hitung uang di dompet itu, di dalam dompet itu ada uang 2.600.000 dengan uang 5.000 satu lembar. 2.600.000 dengan uang 5.000 dari satu lembar. Itu kejadian 4 hari sebelum dia bawa kabur yang 16 juta. Nah, dengan uang kecil di laci itu tidak pernah saya hitung. Nah, jadi pagi saya mau buka laci, ke uang habis. Pagi saya mau buka kios, ke uang habis. Saya tarik laci bawah, uangnya 2.600.000 tidak ada juga, ada sisa 5.000 rupiah. Jadi saya tanya dia, itu uang kemana? Dia bilang alasan saya tuyul, karena silai tuyul datang. Dan dia mengaku masalah tuyul itu juga disiapa yang saudara semua. Mengaku karena saya lihat tuyul datang, jadi tahu tuyul yang ambil. Jadi saya bilang, kalau begitu nah, lu pikir sampai yang dulu supaya betul kerja dan tenang. Setelah kejadian, dia bawa kabur 16 juta, baru saya tahu sebenarnya tuyul itu dia sendiri. Nah, itu sudah selesai sampai situ. Jadi Pak Tong kasih nasihat saya, bagaimanapun kalian dua suami istri, pulang dan baik-baik sudah. Jadi saya bawa pulang dia. Tapi karena istilahnya dia itu sudah saya kasih garis merah, artinya saya sudah tidak percaya lagi dia sebagai istri saya karena sering hilang uang. Akhirnya kios saya kelola sendiri. Istilahnya dia mau makan apa, saya tidak larang karena saya jual sembako. Mau makan silahkan makan, tapi kalau urus masalah keuangan di kios, urus kios,
saya sendiri tangani karena saya sudah terus terang sudah garis merah. Saya sudah tidak percaya lagi. Baik. Jadi karena sudah saya kasih dia garis merah, kios semua saya kelola, tapi saya sadar dia itu saya punya bini, makan minum dan segala macam saya tidak melarang. Karena dia tidak terima baik, saya tidak suruh dia bantu lagi di kios. Akhirnya kurang lebih 1 minggu kemudian dia pergi lapor saya di SSP masalah penelantaran istri dan anak. Ya, saya dipanggil lagi. Waktu itu yang terima Pak Thomas dan Ibu Yunri Kolimon dari Sanggar Perempuan. Ya, bagaimana lu punya Pak, jadi Pak Thomas tanya bagaimana dengan lu masalah istri ini. Ya, saya cerita kronologinya sampai kenapa saya dengan dia sampai ribut, kenapa saya dengan dia sampai saya tidak percaya dia lagi. Itu semua sudah diselesaikan sama Pak Tom, sudah beres. Jadi tanya masalah penelantaran apa segala macam, jadi saya bilang, Pak, atas dasar apa bilang penelantaran istri dan anak? Dia tinggal di mana, saya tinggal di mana? Saya tinggal sama-sama dengan dia, saya juga jual sembako. Terus apa yang kurang? Atas dasar apa bilang penelantaran? Akhirnya Pak Thomas kasih damai saya dengan dia, Ibu Yunri Kolimon juga kasih damai saya dengan dia. Bawa pulang sudah lu punya bini. Saya bawa pulang dia lagi. Setelah bawa pulang itu, saya sempat pergi doa di hamba Tuhan. Jadi dari hamba Tuhan itu cuma pesan saya, hati-hati, ingat apa yang dikasih makan, dikasih minum, berhati-hati. Berselang waktu, kita dua sudah baik-baik, tenang-tenang, damai, hidup tenang-tenang. Tapi terus terang karena dia suka kuat tipu saya, putar balik saya, omong kosong saya tidak habis-habis. Saya hanya sebatas dia sebagai ibu rumah tangga, bagian kelola keuangan, bagian urus kios saya sendiri tangani. Kejadian yang dia pergi lapor saya itu saya tahu persis tanggal 28 Februari, pentabisan Majelis Jamaat Efata Soeh. Saya masih mandi, dia sudah duluan ke gereja. Jadi saya duduk terpisah dengan dia. Saya tidak tahu dia di mana duduk, saya tidak tahu. Tapi yang anehnya, pas saya angkat kepala itu belum jam pulang gereja. Belum jam pulang gereja, dia sudah pulang duluan. Dan kebetulan saya lihat dia keluar duluan dari gereja, dia pulang duluan. Karena saya curiga, akhirnya kurang lebih 10 menit kemudian saya nyusul dan saya pulang. Saya parkirkan, kios masih tutup, saya parkir motor di depan kios, saya putar dari samping, masuk dari belakang. Saya sampai di dalam, dia posisi lagi minum susu. Ada pegang gode cappuccino 1 renteng. Dia lihat, jadi saya lihat, dia lihat saya, dia kaget. Jadi lihat saya, dia kaget. Saya tanya, ini untuk apa? Ini untuk apa? Dia bilang, dia balik tanya saya begini, kok ini harga berapa? Beta masih tanya dia lagi begini, itu untuk apa? Dia bilang, sonde, tante di belakang yang mau beli. Dia tanya ini harga berapa. Jadi beta jawab begini, beta punya tante tidak seperti itu. Kalau tante mau beli pasti tunggu beta buka kios. Nah, jadi karena suara mungkin agak tinggi, tante dengar dan tante datang. Tante bilang ada apa? Jadi beta kasih tahu, tante, ini Ivan bilang tante ada mau beli ini apa? Ini susu. Tante menangis setengah mati. Tante sudah dengar di belakang, jadi tante masuk. Jadi beta jelaskan lagi di tante kalau Ivon yang suruh, bilang tante yang suruh. Tante menangis setengah mati. Tante bilang, Ivon sejak kapan tante ajar lu putar balik seperti itu? Nah, seperti itu. Jadi tante menangis, asyik tante sudah keluar. Jadi karena sudah ketahuan dia omong kosong, dia bilang begini lagi, sonde kok beta mau pergi hamba Tuhan, beta mau pergi Pak Faot, jadi beta mau bawa kasih anak yatim piatu. Jadi beta jawab dia begini, Ivon, masalah hamba Tuhan, masalah anak yatim piatu, beta sudah pisahkan setiap hari. Dan beta lakukan itu dari zaman tidak enak, beta bilang. Setiap malam mana yang beta punya, mana yang Tuhan punya, beta selalu taruh di Alkitab namanya Tuhan punya. Dan setiap hari Minggu beta kasih di gereja. Dan jadi kalau masalah perpuluhan tidak usah ajar saya. Karena dia tidak tahu mau jawab apa lagi, dia jawab beta begini lagi. Tidak,
beta mau taruh di kup punya rumah supaya beta mau bikin kopi, mau bikin susu nah gampang. Jadi waktu dia sebut susu beta curiga, oh berarti ada barang lain lagi. Nah, tapi beta belum lihat. Jadi beta bilang, Ivon, lu ini beta punya bini. Sejak kapan beta larang lu bikin kopi, bikin susu? Lu itu beta punya bini, beta punya tanggung jawab. Sejak kapan beta pernah larang lu bikin kopi, bikin susu? Kenapa lu harus buat seperti itu? Jadi beta buka dia punya tas, ada lagi susu Denko 1 renteng. Ada lagi susu Denko 1 renteng. Karena ketuhan dia omong kosong semua, akhirnya dia peluk beta dan menangis dari belakang. Dia peluk beta dari belakang dan menangis. Beta paksa untuk lepas. Dipeluk, kau minta maaf beta. Iya, lepas beta dulu. Karena dia sana mau lepas, akhirnya ketong dua jatuh sama-sama. Dan jatuh itu ada posisi rapat dengan tripex. Jadi ketong dua jatuh karena tripex. Jatuh duduk, tidak sampai istilahnya terkapar atau apa, tidak ada, hanya jatuh duduk saja, duduk biasa, jatuh duduk biasa. Jadi beta paksa lepas, tapi beta punya om masuk. Lihat dia ada peluk mati beta di semen ini. Peluk mati beta di semen, jadi om yang bilang, berteriak dia, lapasang herto dulu. Jadi dia lepas beta bangun, beta cerita kronologi kejadiannya seperti apa. Jadi beta om kasih nasihat dia, Ivon, lu salah. Lu bikin apa-apa memang lu kalau tidak kasih tahu laki lu seperti itu memang lu salah. Tidak boleh seperti itu. Kasih nasihat dia baik-baik. Habis itu beta sudah masuk ganti baju gereja dan beta buka jualan. Jadi beta sudah tahu apa-apa lagi. Kalau ada begini dan begitu beta sudah tahu lagi. Jadi beta masuk ke jualan. Habis itu sudah lama dia keluar. Jadi beta punya pikiran dia ada pergi di tetangga, bicara dengan tetangga. Tahu sore harinya itu beta ada auto polisi lewat, dia duduk di depan, beta lihat auto polisi yang pick up itu. Beta lihat yang ke polisi bawa dia dari mana. Dia naik auto polisi. Setelah beta dipanggil, karena memang sama sekali luka tidak ada sama sekali. Karena memang beton jatuh ya, mungkin kalau dia sampai ke bentur apapun memang tidak kelihatan karena darah sedikit pun, bekas sedikit pun tidak ada. Istilah ya mungkin ada memang sedikit ya, hal wajar karena keton jatuh kena tripex. Tapi beta sudah tahu persis. Jadi setelah beta dipanggil di polisi di kasus KDRT, beta juga bingung. Dia kasih tahu di polisi. Jadi polisi panggil beta untuk klarifikasi ini masalah beta sebagai saksi waktu itu. Jadi beta cerita kejadiannya. Jadi polisi tanya ada yang saksi, beta bilang ada. Beta punya om yang saksi karena om waktu datang ada. Dia deplosan beta ke minta ampun, menangis minta ampun, minta maaf. Tapi beta paksa diri lepas, om yang suruh kau lepas. Kejadian susah sampai situ. Jadi polisi suruh hadirkan om. Beta pergi di om punya rumah, minta tolong om untuk jadi saksi. Tapi om bilang, om orang tua, om netral. Lu om punya anak, Ivon om punya anak mati, om tidak akan ikut campur masalah ini. Seperti itu. Jadi beta tidak bisa menghadirkan saksi. Jadi beta dipanggil lagi di polisi untuk jadi setelah kejadian itu sudah selesai, sudah aman. Beta pulang dan dia itu sudah aman-aman selesai. Jadi mungkin karena dia sadar dia sudah salah, akhirnya pada tanggal 15 Februari diajak beta di kau tarik masalah kau damai sudah 2024 pergi tarik masalah kau damai sudah. Jadi dia suruh ambil nope dengan Ibu Leni Mone jadi saksi. Jadi kita dua buat surat pernyataan damai di depan penyidik Pak Marcel Misa. Buat surat pernyataan damai, tanda tangan semua di atas materai. Ya kita dua berpelukan, damai, difoto oleh polisi yang ada di situ. Saya tidak tahu siapa namanya, tapi mereka jadi saksi. Mobil nope saya tanda tangan di atas materai, dia tanda tangan di atas materai. Leni Mone dan mobil nope tanda tangan sebagai saksi. Sudah selesai dan kita pulang dan hidup sudah baik-baik, sudah aman. Sampai di rumah selang lupa saya persisnya kapan, mungkin 2-3 hari kemudian, 4-5 hari kemudian saya lupa.
Karena dia terus dapat masukan dari pihak ketiga, akhirnya ini masalah. Dia menangis di polisi, bilang saya pukul dia. Saya sendiri juga kaget, saya kapan saya pukul dia, kok kita baru berdamai ini Pak. Nah, jadi masalah diangkat lagi. Jadi saya dipanggil, saya bilang, loh Pak, ini kemarin kan sudah buat surat damai Pak, kita tanda tangan semua di atas materai, apa materai itu tidak sah Pak. Beta bilang begitu. Tapi Pak Marcel bisa jawab beta, tidak bisa kok, ini masalah kita angkat lagi karena dia sebagai pelapor, makanya terpaksa kita lapor lagi. Wah, berarti materai ini dipermainkan, beta bilang begitu. Materai ini dipermainkan, tidak ada guna. Kok barang sudah sah di atas saksi semua, kok bisa ini masalah diangkat lagi. Tapi tidak bisa, karena sesuai dengan apa yang tadi dengar juga dari Pak Tong, kalau dia menangis di Kasat, akhirnya masalah ini diangkat kembali. Aturannya masalah ini sudah tidak ada lagi. Dan dia mulai fitnah saya, bilang saya kasih patah dia punya jari semua. Jadi polisi tanya saya bilang, Pak, sejak yang saya tahu Pak, saya kenal dia, jarinya itu memang sudah patah, memang Pak. Saya bilang begitu. Polisi tidak percaya omongan saya, pikir saya ini pembohong. Jadi akhirnya saya minta tolong, saya punya saudara-saudara cari itu bukti di Facebook, dan terbukti ini ada di Facebook tahun 2019. Jarinya sudah bengkok memang. Ini jauh hari sebelum saya kenal dia, jarinya sudah bengkok memang. Lengkap tahun 2019 ini, ada semua di Facebook ini. Nah, jadi ini lihat sendiri saja. 2019, apakah jarinya lurus atau bengkok? Jarinya lurus atau bengkok? Nah, seperti itu Pak. Jadi sudah saya sampaikan di polisi. Jadi yang saya bingung, kok saya belum hadirkan saksi saya, istilahnya membuktikan kebenaran masalah fakta ini. Artinya begini Pak, kita orang hidup tinggal di Soe, tidak mungkin kita ke Kupang, kita startnya dari Camplong, pasti kita startnya dari Soe. Kenapa masalah ini tidak angkat dari awal, kejadian seperti apa dan jadinya seperti apa? Istilahnya tidak mungkin ada api kalau tidak ada asap. Tapi kenapa langsung potong startnya dari Camplong, tidak dari Soe? Saya hanya minta keadilan. Masalah ini diangkat sebenar-benarnya. Saya cuma minta keadilan, kasus ini diangkat sebenar-benarnya. Jadi setelah buat surat damai itu, kita pulang dan baik-baik. Nah, setelah yang dia dapat masukan dari dia punya, tidak tahu dari saudara atau dari siapa, saya tidak berani sebut karena saya tidak tahu persis. Jadi dia sempat omong di saya, bapaknya marah-marah, kenapa pergi tanda tangan surat damai. Nah, itu yang saya dengar dari dia. Makanya masalah itu sempat diangkat lagi. Karena waktu buat surat damai itu Pak Marcel Misa tanya saya, Koherto, apa yang mau dicantumkan di dalam keterangan surat damai ini? Saya bilang, intinya Pak Misa, ini perempuan ini, istri saya ini sering keluar rumah tanpa memberitahu saya, berhari-hari baru pulang. Saya bilang begitu. Jadi saya minta dia kemana-mana suami wajib tahu. Dia kemana-mana suami wajib tahu. Dan yang kedua, kalau ada apa-apa selesaikan baik-baik, tidak perlu orang harus tahu. Seperti itu. Nah, dan ternyata dia melanggar semuanya. Setelah dia dapat hasutan dari pihak lain, akhirnya dia sering keluar rumah. Karena saya sudah tidak tahan lagi dengan dia punya perbuatan ini, akhirnya saya menghubungi Om Bil Nope, minta tolong Om Bil Nope untuk gugat cerai saja, daripada terus seperti ini. Jadi saya minta tolong Om Bil Nope untuk gugat cerai saja, daripada nanti terus masalah seperti ini. Jadi saya minta tolong Om Bil Nope buat ke pengadilan saja, daripada nanti sebentar ribut lagi, lapor saya di Polres, biar sudah kita cerai saja. Saya bilang begitu. Jadi Om Bil Nope minta tolong urus semua di pengadilan. Nah, yang bikin saya sampai gugat cerai itu karena dia keluar tidak salah itu tanggal 24 Februari pagi-pagi baru saya buka kios, dia sudah keluar. Nah, saya telepon dia tidak bisa karena saya punya nomor diblokir dan buktinya semua lengkap. Diblokir saya punya nomor, saya tidak bisa hubungi dia. Diblokir saya punya nomor, saya cuma harap saja malam dia tidak pulang. Besok malamnya
dia pulang. Dia tidak bawa anak saya. Saya tanya, anak saya mana? Dia jawab, saya bukan lupung urusan. Loh, beta anak bukan beta urusan, karena mana beta jawab begitu? Dia bilang, lu bukan lu punya urusan. Nah, dia bilang beta begitu. Dia ambil baju dan dia keluar lagi. Nah, ambil baju dan dia keluar lagi. Nah, jadi tidak tahu di gimana. Saya minta tolong kawan-kawan ojek untuk cari dia karena saya khawatir saya punya anak ditelantarkan. Nah, saya khawatir saya punya anak, jadi saya minta tolong cari dia, keberaniannya dia, tapi tidak ketemu. Nah, tanggal 29 Februari itu dia datang lagi. Dan saya lagi sibuk layani orang. Saya dengar bunyi kerasak rusuk di dalam. Ternyata saya masuk, barang-barang dia sudah pakai isi di kardus. Saya jadi, karena saya takut nanti dari aparat penegak hukum bilang saya usir dia, saya pukul dia sampai dia keluar rumah. Akhirnya saya rekam dan buktinya ada semua. Buktinya ada semua sampai dia kejar saya mau potong pakai cutter. Dia pukul saya pakai sapu. Bekasnya ada semua. Jadi saya rekam semua. Jadi dia keluar itu atas kemauannya dia sendiri. Saya tidak paksa, buktinya rekaman semua, ada semua. Jadi waktu dia keluar itu malamnya saya pergi lapor dia di Polres. Dia sudah keluar dari rumah dan dia ada pukul saya. Jadi saya minta visum. Buktinya jelas sekali. Saya minta visum di Polres waktu itu, malam itu tanggal 29. Saya minta visum dan saya ceritakan karena kita sudah damai dan dia sering keluar terus. Akhirnya saya gugat cerai. Saya kasih ceritakan di Polres seperti itu. Jadi SPKT yang terima waktu itu atas nama Pak Yerinabu. Jadi Pak Yerinabu bilang, kalau kau sudah sampai gugat di pengadilan, artinya kau lanjutkan saja pengadilan. Kami pihak kepolisian tidak ikut campur lagi. Jadi saya minta visum. Dia bekas pukul saya semua. Dari pihak kepolisian tidak mau, bilang saya kau pulang saja ke apotek, beli obat dan berobat. Ya saya sempat protes, loh Pak, kok kemarin dia jatuh saja Pak, dia datang visum Pak terima, kenapa saya punya Pak tidak terima? Nah jadi Pak bilang, ya ini karena sudah lanjut ke pengadilan, kami polisi sudah tidak ikut campur lagi. Akhirnya saya pulang. Saya lupa berselang waktu kapan itu, saya dipanggil lagi. Ada surat panggilan dari Polsek, saya pergi lagi. Dari Polres saya pergi lagi. Jadi saya tanya, ini masalah apa? Jadi Pak Marcel Misa bilang beta, ini karena dia angkat masalah yang lama lagi. Dia datang menangis bilang, kok ada pukul dia. Jadi kita ini masalah angkat yang lama, kita angkat lagi. Beta, loh Pak, itu kan sudah tanda tangan damai semua Pak. Tapi dari pihak penyidik bilang beta, tidak bisa karena dia yang lapor, mau tidak mau masalah ini kita angkat lagi. Jadi saya sempat protes yang masa Pak di atas depan aparat hukum sudah ada saksi semua, dibuat seperti ini itu tidak etis Pak. Tapi tidak mau tetap diprotes karena menurut informasi yang saya dengar dia menangis ini proses lanjut lagi ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya ditetapkan sebagai sebelum ditetapkan tersangka itu Pak Kanit, Pak Yandri Telonain masih suruh saya menghadirkan saksi. Jadi saya masih suruh saya menghadirkan saksi. Jadi saya siap, saya bilang saya punya saksi ada 4 orang siap hadir. Saya bilang begitu. Yang saya tidak terimanya begini, kenapa mereka tidak dengar dulu masalahnya dari awal, belum menghadirkan saksi saya? Kenapa saya bisa ditetapkan sebagai tersangka, atas dasar apa? Atas dasar apa ditetapkan sebagai tersangka? Jadi penyidik bilang ada bekas dia punya visum di pipi, dia punya jari bengkok, dia punya dada bengkak, ada luka di kaki. Jadi saya tanya begini, coba telusuri baik-baik itu bekas visum di pipi itu bekas dipukul atau memang kita jatuh sama-sama dan terbentur. Dan visum bilang itu kan kejadian tanggal 28 Februari. Dan beta bilang, dan visum yang bilang dia punya dada bengkak, jari bengkok, kaki bekas luka, apakah itu bekas luka baru atau bekas luka yang lama yang di visum? Itu yang saya patut dipertanyakan. Makanya saya butuh kebenaran kasus ini sebenarnya seperti apa. Dia pergi jatuh dari berapa waktu yang lalu, dia pergi visum tanggal 28, itu masuk akal tidak Pak? Yang saya mau pertanyakan masalah kasus itu. Nah, jadi kenapa ini kasus tidak diangkat dulu di
telusuri dulu kebenarannya, kenapa saya diangkat jadi tersangka. Itu yang saya tidak terima di situ. Itu visum itu apa membuktikan kalau yang tanggal 28 yang hanya jatuh sepotong anak saja itu dia punya jari bisa patah, dia punya darah bisa bengkak, dia punya kaki bisa luka semua. Itu bekas semua itu. Saya cuma mau bertanyakan apakah bekas baru atau bekas lama, itu saja. Mungkin untuk saat ini informasinya cuma sampai di situ, dan saya mau klarifikasi semua lagi yang dibilang saya baca di Suara Fakta Hukum yang bilang saya ketemu dia, saya mau bunuh. Ini saya mau sampaikan begini, saya mau bunuh, saya kerap pukul dia, saya mau bunuh dia, dan anak saya juga saya pukul. Yang saya mau pertanyakan, harimau saja sejahat-jahatnya Pak tidak mungkin makan anaknya sendiri Pak. Dan yang kedua, saya jaga kios dari jam 7 pagi sampai jam setengah 2 malam sendiri. Atas alasan apa saya ancam dia mau bunuh dia, sedangkan saya sendiri di kios, tidak ada yang bantu saya. Dia bilang dia takut keluar rumah karena takut mau dibunuh. Sedangkan setiap hari dia naik turun lewat di depan kios, saya lihat anak ojek lihat. Setiap hari dia bermain di samping rumah, anak ojek lihat. Sedangkan dia muat di media sosial, saya mau bunuh dia, dia takut keluar rumah, takut beraktivitas. Apakah itu masuk akal Pak? Kalau dia setiap hari berkeliaran sana sini, naik turun sana sini, baru dia muat di media kalau saya mau bunuh dia, itu masuk akal tidak Pak? Jadi saya minta polisi, aparat hukum, tolong tegakkan keadilan. Mungkin saat ini sampai sini dulu, nanti ada informasi lanjutan pasti saya sampaikan. Ya, makasih banyak. Ya, Jean Sambeta bilang dia di Bali, semua dia ada posisi di Bali. Nah, sedangkan kalau dia di Bali, bagaimana caranya saya mau bunuh dia? Nah, ini videonya, ini rekamannya ada, WA-nya dia ada, lengkap di sini. Nah, baru dia putar balik di media, saya ancam dia mau bunuh dia. Sedangkan dia ada di Bali sana. Ini jelas sekali. Habis dari situ, WA-nya masuk lagi. Nah, WA yang di Bali ini, beta baca kasih. Sekarang beta ada di Bali lagi berlibur. Beta datang di Bali, carikan dana beta punya mantan suami karena sudah di ACC sama kantor pusat. Mama Nabila mau oleh-oleh apa. Selang habis itu, di WA berikutnya lagi, WA berikutnya lagi masuk di beta pun kakak dong kirim kasih beta. Beta sekarang ada di Sorong, kakak sayang. Beta ada datang jual rumah mantan suami ini. Jadi ini buktinya lengkap semua ada di sini. Lengkap semua buktinya. Jadi yang beta mau tuntut kembali nama baik. Begini, dia bilang beta ancam mau bunuh dia, mau pukul dia. Apakah dia bisa tunjukkan bukti? Dan yang kedua, dia setiap hari ada naik turun lewat dari depan kios, naik ojek, duduk di beta pohon di belakang rumah. Ada. Apakah ada terbukti beta piko cari korek sendiri? Aku bilang beta mau pukul dia? Sama sekali tidak ada, karena beta sendiri di kios. Dan juga dia punya WA semua terbukti. Dia ada posisi di Bali, di posisi di Sorong. Dia jual, dia punya suami punya rumah apa segala macam, ada semua di sini. Bilang dia punya jari yang bengkok, dan ternyata beta dapat di Facebook 2019 jarinya sudah bengkok memang. Ini perempuan aslinya kuat putar balik sekali, asli jago putar balik, dan semua orang tahu itu. Dan kalau mau hadirkan saksi, beta pun saksi siap semua. Dimana dia pernah pukul beta, diinjak beta, banyak saksi yang melihat. Jadi beta minta keadilan dari pihak kepolisian, telusuri dulu kasus ini baik-baik. Istilahnya jangan hanya sepihak dengar dia, tapi kasih lurus dulu ini masalah. Kalau memang saya salah, saya bersedia. Tapi intinya kasus ini ditelusuri dengan baik, dengan benar. Mungkin itu saja dulu. Makasih banyak. Terkait dengan penetapan Bapak sebagai tersangka, menurut Bapak seperti apa ini? Saya tidak terima. Saya tidak terima karena ini semua tidak benar. Ini semua tidak benar. Saya kalau terima, kalau sesuai kenyataan, saya terima. 29. 29. Ini kan mati.